Perkenalkan, nama saya Novi Daildin Ceriam, salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Jadi kali ini saya akan menjelaskan 4 soal yang berkaitan dengan kimia dasar 2. Ikuti terus ya guys. Guys, kali ini saya akan menjelaskan soal dengan bunyi dari reaksi berikut. X NO3 2 kali ditambah Y menghasilkan X ditambah Y NO3 2 kali. Yang kedua, X NO3 2 kali ditambah Z mengalami X ditambah 2 NO3 2 kali. Y NO3 2 kali ditambah Z tidak bereaksi. Urutkan logam-logam tersebut berdasarkan sifat naiknya keaktifan logam. Reaksi yang pertama, kalau yang pertama X-nya mengalami reduksi, sedangkan Y-nya oksidasi. Ya, reaksi yang kedua, X-nya mengalami reduksi, terus Z-nya mengalami oksidasi. Yang ketiga, seharusnya kalau di bagian ketiga ini seharusnya Y yang mengalami reduksi dan Z mengalami oksidasi. Namun karena tidak bereaksi, maka sebaliknya yaitu Y mengalami oksidasi dan Z mengalami reduksi. Jadi urutan kenaikan logam-logam tersebut yaitu X, Z dengan Y. Jadi urutan kenaikan reaktif logamnya X, Z, Y. Saya akan menjelaskan soal dengan bunyi arus listrik yang sama besarnya dialirkan ke dalam larutan CuCl2 air Cu sama dengan 63,5 dan ke dalam larutan CrCl3 air Cr sama dengan 52 bila dalam jangka waktu tertentu di per 0,635 gram Cu, maka tentukan massa Cr yang terendapkan. Diketahui di soal, diketahui I dari CuCl2 sama dengan I dari CrCl3 karena mereka sama besarnya, arus yang dialirkan sama besarnya. Terus M dari Cu sama dengan 0,635. Terus yang ditanya M dari CRS. Jawab. Jadi pada soal ini kita menggunakan persamaan dari hukum Faraday 2, yaitu V1 V2 sama dengan E1 bagi E2. E sama dengan AR per PbO atau perubahan bilangan oksidasi. Perubahan Bilox. V1 dibagi V2 sama dengan AR1 per PbO2 ini dibagi AR2 per PbO2. Jadi kita kalikan silang menjadi
W1 dikali AR2 per PbO2 sama dengan W2 AR1 per PbO2. Jadi kita reaksikan CuCl2 aqueous menghasilkan Cu2+ aki ditambah 2Cl- aki. Kita mengambil dia punya kation yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron min menghasilkan Cu. Jadi PbO nya sama dengan 2. Yang kedua dia punya Cl3 aki menghasilkan Cr3+ ditambah 3Cl-, sama juga kita ambilkan dia punya kation Cr3+ ditambah 3 elektron min menghasilkan Cr. Dia punya PbO sama dengan 3. Kita masukkan dia punya rumus Cu dikali ArCr dibagi PbO2 sama dengan WCr dikali ArCu dikali ArCu per PbO3. Jadi hasilnya sama dengan hasilnya sama dengan 0,635 dikali 52/3 sama dengan WCr dikali 63,5/2. Jadi WCr sama dengan 0,346 gram sama dengan 0,35 gram. Jadi ini hasil akhirnya guys. Saya akan menjelaskan soal yang berbunyi ke dalam 75 ml larutan asam asetat 0,05 m Ka sama dengan 2 dikali 10⁻⁻⁵ ditambah 25 ml NaOH 0,05 m. Tentukan pH larutan sebelum dan sesudah ditambahkan. Jadi langkah awal yang kita lakukan yaitu mencari pH sebelum dicampurkan. Mencari pH sebelum dicampurkan. Mencari pH sebelum dicampurkan. Dengan rumus H+ sama dengan akar dari Ka dikali M. Ka sama dengan ketetapan konsentrasi dari asam, kalau M nya sama dengan molar.
Jika yang diketahui di soal Ka-nya sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali 0,05 sama dengan akar dari 10 pangkat negatif 3 sama dengan 10 pangkat akar dari 10 pangkat negatif 6, hasilnya 10 pangkat negatif 3. pH sama dengan min log dari H plus sama dengan min log dari 10 pangkat negatif 3. Berarti pH-nya sama dengan 3. Langkah yang kedua yaitu mencari pH setelah dicampurkan. Ini pH setelah dicampurkan. Untuk mencari pH yang telah dicampurkan, pertama-tama kita mencari mol dari asam asetat dengan mol dari NaOH. Untuk mencari mol dari NaOH dengan CH3COOH, kita menggunakan rumus N sama dengan M dikali volume. N dari CH3COOH sama dengan 0,05 dikali 75 sama dengan 3,75 milimol. Terus N dari NaOH sama dengan 0,05 dikali 25 sama dengan 1,25 milimol. Jadi reaksinya CH3COOH ditambah NaOH, ini ada aki, NaOH aki itu aqueous, menghasilkan CH3COONa aqueous ditambah H2O. Langkah selanjutnya, kita buat ini mula-mula bereaksi dengan setimbang. Kalau mula-mula bereaksi dia punya mol 3,75 milimol. Kalau untuk CH3COOH, untuk Na-nya 1,25 milimol. Yang habis bereaksi adalah 1,25 NaOH, 1,25 milimol, karena dia punya molnya kecil, jadi dia yang habis bereaksi. Berarti ini 1,25, ini 1,25, ini juga 1,25, ini juga 1,25. Untuk yang di bagian reaktan digunakan pengurangan karena dia bereaksi, sedangkan di bagian produk dia menggunakan penjumlahan karena dia adalah hasil dari reaksi. Jadi 3,75 dikurang 1,25 sama dengan 2,5 mol, 5 mol. Kalau ini habis, ini 1,25, ini 1,25. Yang tersisa adalah asam lemah CH3COOH. Maka ini disebut penyangga asam. Langkah selanjutnya yaitu mencari mol dari basa konjugasi, yaitu CH3COONA kita ubah menjadi ion-ionnya, yaitu
CH3 COONA aki menghasilkan CH3 COO- aki ditambah Na plus aki. Oke. Mol dari CH3COONA tadi 1,25 mol. Langkah yang selanjutnya yaitu kita lakukan perbandingan koefisien. Koefisien dari CH3COO- yaitu 1. Terus koefisien dari CH3COONA yaitu 1 bagi 1. Terus mol dari CH3COONA yaitu 1 dikali 1,25 mol sama dengan 1,25 milimol. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari H+. H+ sama dengan N dari CH3COOH per N dari CH3COO- dikali Ka. H+ sama dengan 2,5 per 1,25 dikali 2 dikali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 5M. Berarti pH sama dengan min log dari H+. Min log dari H+. Berarti sama dengan min log dari 4 dikali 10 pangkat negatif 5. Berarti sama dengan 5 dikurang log 4. Jadi pH awal dan pH akhirnya yaitu pH awal sama dengan 3. Terus pH akhirnya sama dengan 5 log 4. Terima kasih ya guys. See you.